Sini, monggo sini Pak. Sini Pak. Masya Allah, Bapak bakal viral Pak. Masya Allah. Ya Pak, ini penonton saya di YouTube Pak, 262 juta. Bawa viral nanti. Siap. Kesatuan apa Pak? Lalu lintas. Oke, sekarang apa tema maulid kita? Dengan aktualisasi keteladanan, selalu teladan. Iya toh? Saya dari Sabang sampai Merauke ceramah, kemarin saya dari Natuna, tadi malam dari Polda Banten. Semua temanya sama, dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Pertanyaannya, bagaimana kau mau teladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi? Pertama, tanggal berapa, hari apa, bulan apa lahirnya Nabi? Masya Allah. Kalau begitu, berapa istrinya Nabi? 4. Kalau begitu, berapa anaknya Nabi? Kalau begitu, siapa anak pertamanya Nabi? Kalau begitu, tanggal berapa, umur berapa Nabi menikah? 40. Kalau begitu lagi saya tanya Pak, Nabi kalau minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Alhamdulillah. Dari kurang lebih. Kalau terima duit tangan apa Pak? Tangan kanan. Terima duit pandai dia Pak. Selamat duduk kembali. Terima kasih. Saya doakan Bapak segera menjadi kompol. Amin. Terima kasih. Biasanya saya kasih hadiah pas saya cari duitku, ternyata nggak ada duit saya bawa. Nah, ini gambaran singkat. Gimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Coba Bapak baru tahu toh anaknya Nabi 7? Baru tahu kan? Inilah pentingnya sejarah. Tanggal berapa Nabi lahir? Ada juga tuh lagunya. 12 Rabiul Awal. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu, ada zaman purba, ada zaman lain-lain. Nabi lahir zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul, berarti dia rasul, yang terakhir dan mulia. Ada 25 nabi dan rasul, dia yang terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Cengkareng atau Kalibata? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa, berarti dewasa dia, bukan remaja, diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Lagu itu ada faedah, ada dakwah. Anakmu bisa tahu sejarah Nabi. Cuma kita kalah dengan misi-misi setan. Akhirnya lagu kita sekarang, ibu-ibu, apa lagunya? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri,
Sekanan kanan kanan, kanan 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 kiri kanan kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Apa kau dapat? Hah? Lagu belem-belem. Dongo. Ada lagi. Yo ayo. Coba kalau lagu begini, kasih anakmu, perdengarkan di rumahmu. Minimal dia tahu. Anak saya langsung tahu setelah saya ajarkan lagu. Oh, anaknya Nabi 7. Coba kita kan lagunya. Bu ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ih, hoax. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Dari kecil anak sudah diajari bohong. Lah begitu dia remaja lagunya apa lagi? Pulang-pulangku berbadan dua. Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya kita menghadiri acara peringatan Maulid. Bukan kita mau bid'ah. Karena ada juga teman-teman kita yang baru hijrah katanya. Baru belajar agama, tidak jelas agamanya selama 20 tahun. Belajar agama 3 bulan, seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. La ilaha illallah. Ini bid'ah, maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kayak dia pikir kunci. Sedikit-sedikit neraka. Jangan begitu bos, kita sama-sama Islam. Sama Nabi kita, sama kiblat kita. Masa kau doakan kami masuk neraka? Sudahlah, kalau kau masuk surga lah. Tidak usah kau doakan kami masuk neraka. Biar kami di pinggir-pinggir. Kalau mau maulid silakan. Tidak mau maulid silakan. Tapi jangan saling mengkafirkan. Coba apa kurangnya tadi maulid? Allahu Akbar. Kita dengar salawatan. Ya Pak, kita bisa ketemu dasat latif. Andai bukan maulid, belum tentu saya bisa sampai di sini. Apa gunanya ketemu dasat latif? Nah dia tidak gagah. Betul saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mau bukti Bu? Buktinya ibu-ibu mau foto sama-sama saya tak? Saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Maka yang baik, mari saling menghargai pendapat. Yang mau amalkan sunnah pelihara jenggot silakan. Tapi jangan kau mengatakan yang tidak ada jenggotnya tidak sunnah. Yang mau jingkrang celananya silakan. Tapi jangan kau katakan yang celananya menutup mata kakinya itu tidak sunnah. Tidak, silakan. Tapi kita saling menghormati pendapat. Ini hikmah pertama maulid, mari saling menghormati. 2. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ada satu polisi masuk musola. Ngajinya 2 juz. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia tahajud. Senin Kamis dia puasa. Panjang zikirnya Pak. 1. Yang 1 masuk sholat. Allahu Akbar. Sudah selesai sholat, dia berdoa sejenak, zikir seadanya, lalu dia pergi tertibkan lalu lintas supaya tidak macet. Dia pergi bantu orang yang menyeberang. Dia perbaiki mobilnya orang yang mogok. Sesungguhnya di hadapan Allah, kata Nabi, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Orang yang kedua. Karena Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mana yang paling jelek? Yang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah pulang, aktif kerja, hilang melulu, bohongi pimpinan. Yang ketawa, saya serius ini. Maka jadilah manfaat. Saudaraku Bapak polisi, keliru kalian kalau tidak memudahkan polisimu masuk surga. Keliru itu, keliru. Klero. Kleru. Iya. Bos, apa maksudnya? Saya nih ceramah. Saudara-saudara sekalian,
Mari sholat jamaah. Yang datang polisi yang sudah mau pensiun, MPP. Tapi coba kalau Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bincang-bincang. Mana ini sat narkoba? Tidak pernah juga saya lihat datang di masjid jamaah. Ajudan Kapolres telepon, Pak Kasat, cari Bapak sama Kapolres. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid ya Pak. Iya toh? Iya toh? Itulah pentingnya kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, jangan narkoba, jangan mabuk, jangan edarkan zat-zat terlarang. Malah mobil saya dikempeskan sama anak muda. Ada apa? Larang-larang, uang saya pakai. Saya masuk neraka urusan saya, masuk surga urusan. Apa urusan kau Ustaz? Tidak ada yang mau dengar Pak. Begitu Kapolres. Kau pergi rahasia. Saya mau kau ada laporanmu, makin banyak ini yang kau amankan. Selesai itu tadi Pak yang banyak bicaranya. Itulah sehingga Umar bin Khattab mengatakan, tidak mungkin kau bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Maka Bapak kalau mau naik pangkat, mau naik jabatan, jangan kau cari muka sama Kapolres. Kau cari muka sama Kapolda, capek. Biar Kapolres suka kamu, kalau istrinya ndak suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi kalau Ibu Kapolres sudah bilang, pokoknya saya tidak mau lihat itu anggotamu. Hancur kau bos. Maka datanglah Kapolres dek. Apa salahmu sama ibu ini? Aduh, saya tahu kau baik, tapi saya jadi masalah terus di rumah kalau kau masih di sini. Sudahlah, kau mengerti dulu Saya mutasi kau dulu ya, kau pindah dulu hancurlah hidupmu. Iya kan? Ini Ibu Bayangkari ini Pak, non job tapi penentu job. Iya toh? Masya Allah. Tunjukkan saya di sini polisi yang tidak takut sama istrinya. Muka-muka takut sama istri. Kalau saya, demi Allah, saya tidak pernah takut sama istri saya. Cuma istriku lebih berani dari saya. Maka saudara, jadilah polisi yang banyak manfaat. Anda di Sabara, ya sabarlah. Bos, yang di Sabara, yang di Brimob, kau lihat orang tempat basah, supaya kau bahagia, kau camkan dalam hatimu, di tempat basah lah orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam Pak di tempat kering. Masya Allah. Bapak tahu enggak? Bapak kalau mati nanti, itu bakal ditanya Pak dari A sampai Z, dari mana kau dapat? Itu jammu, Rolex, dari mana kau dapat itu? Kalau dilihat pangkat jabatanmu, enggak bisa kau beli itu. Anu apa? Dia mau lari ditarik sama mereka, pak! Ditinju matanya Pak, keluar biji matanya satu. Dia mau lari ditarik lagi, itu istrimu pakai behel dari mana itu? Kugas memang kok. Itu behel 25.000 sampai 50 juta, gajimu aja enggak seperti itu. Dari mana itu? Anu apa? Enggak jelas, ditinju lagi Pak. Dah. Masuk juga surga Pak, karena dia sholat. Tapi sudah babak belur. Bengkok lah sama mukanya nih Pak. Hancur-hancur lah dia jalan setengah mati. Ketemu kawannya yang sipil di Polres Bandara. Sipil dia di bandara, ketemu Polres Bandara. Komandan, kenapa mukamu itu hancur-hancur?
Yang banyak tanya di situ. Dari mana komandan? Kok baru muncul? Kami ini sudah 5 tahun di sini. Saya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Bukannya ada 4 mobilmu itu hari, komandan? Dia bilang, iyo, gara-gara itu 4 mobil banyak sekali pertanyaan. Hei, hati-hati kok. Bos, kalau ini Bapak pegang, insya Allah Bapak tidak akan menghalalkan segala cara. Pak, jadilah manusia manfaat. Ada polisi ibadahnya baik, tapi dia tidak manfaat buat orang lain. Itu bukan orang mulia. Ada lagi orang ibadahnya bagus, tapi kasar mulutnya. Dia bukan orang mulia. Siapa orang baik? Mereka yang paling manfaat buat orang lain. Dan manfaat buat orang lain tidak mungkin tercapai kalau akhlakmu buruk. Maka itulah Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau dihadirkan ke muka bumi ini? Nabi menjawab, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Maka kalau Bapak mau jadi polisi presisi, muliakan akhlakmu. Tutur katamu baik, senyumanmu manis. Jangan kepada poluan saja. Sama istrinya orang sopan betul bicara. Iya Bu, gimana kabar? Gimana di rumah? Sekali istrinya, apa? Lihat-lihat terus. Teladan Pak. Bapak jadi komandan, apakah itu cuma 15 anak buahmu di ruangan? Kau jadi teladan. Dan kalau kau jadi teladan, begitu kau pensiun, anak buahmu masih kenang kebaikanmu. Begitu kau sudah pensiun, anak-anakmu diurus oleh anak buahmu dulu. Kenapa? Karena dia merasa, oh ini bapak dulu baik, banyak gunanya buat saya. Tapi kalau kau jahat, kasar, dia baik di depanmu, tapi selalu doakan, mudah-mudahan mutasi, mudah-mudahan mutasi. Kau bawa bencana aja di sini dia. Betul toh? Betul toh? Betul. Maka jadi manfaat. Jadi manfaat. Gimana jadi manfaat? Jangan kasar ngomongmu. Katanya mau meneladani Nabi. Anda tahu enggak? Nabi sepanjang hidupnya enggak pernah bicara kasar. Jadi kalau ada orang dia bilang ulama dirinya, dia bilang penceramah, dia bilang dai, lalu kasar mulutnya, dari mana dapat teladan? Bayangkan kalau Bapak polisi bicara sama rakyat, tidak ada sekolahnya, orang miskin pula, lalu Bapak hadir nutur kata yang sopan, maka itu langsung memperbaiki citra polisi terhadap satu orang. Begitu ada orang jelek-jelekan polisi, dia hadir, Anda begitu, polisi yang saya kenal ini begini. Maka benar tak kata tadi Pak Bambang yang jemput saya, disampaikan ke anak buah, dimanapun kau berada, mau dinas atau tidak, jadikan dirimu sebagai wakil keadilan negara yang ada di situ. Bapak coba amalkan itu. Kalau Bapak betul-betul jadi polisi yang presisi, polisi yang mengayomi, melayani, dan melindungi. Dan itu bisa tercapai kalau hatinya Bapak bersih. Kalau hati Bapak kotor, tidak mungkin. Dan apa penyebab hati kita kotor? Hobi aklil haram, suka makan uang haram. Itu penyebab hatimu kotor. Sudah suka makan uang haram, tidak pernah dengar dakwah, malas sholat, paling terlambat datang kalau Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Mau dikabulkan doa masuk surga, memangnya kau pikir ada orang dalam yang bisa urus kau? Ya, jadi manusia manfaat. Akhlak yang baik. Tidak usah dulu deh cerita ke orang lain. Intern dulu kita di kantor ini. Apakah kehadiran kita menjadi rahmat buat teman-teman? Ya kayak persempit lagi. Di rumah dulu deh. Di rumah. Apakah istri kita, kehadiran kita selalu membuat dia rindu? Atau dia malah senang kalau bapak tidak ada di rumah? Karena ada itu orang tua kalau mau datang, orang tuanya, anaknya stres. Ada bapak, aduh. Kau ketawa karena kau begitu semua.
Hei, Bu, 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 lihat itu wajah suamimu. Mana lihat, lihat. Lihat ini suami-suami kita, Bu. Allahu Akbar. Lihat, mukanya muka kasihan semua kan? Coba lihat, Bu, Bu, Bu. Oh, ibu pikir gampang jadi polisi? Ibu pikir gampang jadi suami? Tahu enggak ini? Berapa banyak polisi jadi jahat gara-gara istrinya? Dia kompori suaminya. Masa itu anggotamu baru 5 tahun di situ, gelangnya istrinya kayak pelek sepeda. Kamu ini sudah 7 tahun, kau kasat lagi di situ. Ini cincin saya masih cincin nikah, itu pun dulu saya kasih kau duit untuk beli nikah saya. Ini tukang kompor namanya. Dan Bu, suami itu kadangkala menjadi jahat karena berlebihan cintanya kepada istrinya. Sehingga apa? Takut sama istrinya. Karena takut sama istrinya, maka apapun dia mau lakukan, yang penting istrinya tidak marah. Dan nampak, saya bela kau hari ini. Saya tahu kau takut sama istrimu. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Dia bilang, kawan saya, sebenarnya bukan kita takut sama istri, Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Jam berapa ini? Saya boarding jam 11. Hah? Jam 10, masih ada. Kasih saya kode kalau sudah mau habis waktu ya. Nah, jadi manusia manfaat. Ibu-ibu nih, saya cinta kalian karena Allah. Saya mau ibu di dunia bayangkari, di akhirat masuk surga sama suami. Bu, penderitaan di dunia sebentar. Tidak ada orang dari lahir sampai pensiun suaminya menderita sampai ajal, enggak. Ibu tahu enggak? Kenapa ibu bisa hadir di sini? Hadir di sini dengar ceramah. Ibu tahu? Kenapa ibu? Karena suamimu polisi. Coba kalau suamimu Satpol PP, tidak hadir kau di sini. Maka bersyukur. Dengan cara apa? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suamimu? Bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, reserse itu suamimu. Dia lebih tahu dan lebih cerdas dari kamu. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau, ternyata ada 4 HP-nya di jok mobilnya. Nggak percaya? Tanya, kenapa kau tahu Ustaz? Saya begitu. Iya. Jadi jaga suamimu itu bukan setiap saat kau telepon video call. Di mana kau Pak? Di kantor. Bohong. Di kantor. Jawab video call. Kau alami semua itu toh? Maka bukan begitu cara menjaga suami. Cara menjaga suami satu, hadir kau di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya suamimu kalau kau kasar. Maka bisa jadi fisiknya kau kuasai, hatinya perempuan lain. Hancur kau. Maka yang baik bagaimana supaya hadir hatinya? Akhlakmu harus bagus. Bagaimana akhlak yang bagus? Tutur katamu lembut. Datang mertuamu, tunjukkan kepada suamimu kau sopan ngomong kepada mertuamu. Assalamualaikum ibu. Lama ndak jumpa ibu. Gimana kabar? Itu kalau video call. Bu, kapan datang ke Jakarta bu? Kami rindu. Suamimu pura-pura ndak dengar. Tapi apa dalam hatinya? Ya Allah, lindungi istri saya. Dia sangat memuliakan ibu saya. Tapi kalau mertuamu datang baru duduk. Kapan datang ibu? Baru. Kapan pulang? Malah yang lebih parah, dia cemburu sama mertuanya. Apa? Mamamu terus. Datang lagi tuh dari Jawa.
bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor, lepas 1 di terminal. Nanti pulang-pulang minta 5 juta. Karena ada istri yang gitu ngomong kasar. Kalau begitu ibu, fisiknya kau kuasai tapi hatinya tidak mungkin. Kenapa dia bisa bertahan? Karena aturan polisi tidak boleh kawin lagi. Andai saja dibolehkan, sudah lama kau ditinggal. Iya enggak? Iya enggak Pak? Makanya mengawasi suami, menjaga suami, bukan dengan mengawasi HP-nya, bukan mengintimidasinya, tapi hadirlah di hatinya. Hadir di hatinya. Gimana hadir di hatinya? Lembut tutur kata. Datang suami kita sambut, buka. Kalau ibu sudah tahu nih, jam 5 datang suamimu, maka 4:30 mestinya kau sudah dandan menghormati suamimu. Dan dandananmu itu malaikat berdoa. Ini kata Nabi, bukan saat latif. Dandananmu itu Nabi malaikat berdoa. Ya Allah, rahmati wanita ini karena dia dandan untuk mengenyangkan hati suaminya. Ada istrimu dandan kalau kau mau pulang? Kenapa istrimu keras hatinya begitu? Karena kau selalu pulang bawa uang haram ke rumahmu. Hei, Bu, begitu mau datang suamimu, kau sudah pakai parfum. Buka, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia duduk, kau duduk pula. Bukakan sepatunya. Bukakan sepatunya. Lalu sudah itu kau cium 5 kali. Lalu kau peluk di sampingnya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh Pak, Bu, itu tadi suamimu yang dimaki-maki di jalan hilang susahnya. Benar enggak Pak? Benar enggak Pak? Tapi bagaimana mau hadir di hati, baru datang, mana HP-mu? Siapa ini miss call? Enggak ada namanya. Kala-kala propos. Bukannya tatap wajah dulu, HP-nya langsung diperiksa. Kau tahu enggak, ini suamimu polisi. Segala jenis menghadapi kejahatan dia tahu. Maka tidak ada gunanya kau periksa-periksa. Kenapa? Saya juga kan selalu diperiksa HP saya. Maka cara saya tulis di situ lain namanya. Penjual batu bata. Begitu saya lagi santai-santai, tiba-tiba Mama Jece berteriak, Ustaz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Saya tenang dulu Pak, supaya tidak panik, karena kalau panik ketahuan. Oh, jangan kau angkat sayang, tagihan itu. Perempuan kan paling takut sama tagihan. Oh dia tak angkat, aman saya Pak. Alhamdulillah aman. Bulan ceramah tiba-tiba saya haus, sayangku bikinkan dulu teh. Saya lagi ajar recek ngaji sayang, oke? Bikin sendiri. Mana gula? Ada kok di situ tulisannya, gula toples. Oke, gula. Begitu saya bilang, asin. Saya lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi komplain bawakan dia. Kenapa ini kau tulis gula baru isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Ini yang disebut menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya toh? Maka ibu-ibu, kalau kalian sayang suamimu, karena kau bisa jadi anggota Bayangkari, maka caranya hadirlah di hatinya, dan tidak mungkin bisa hadir di hati kalau akhlakmu buruk. Ya toh? Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga? Semua. Nih, kau pikir das atlatif tidak ada masalah? Banyak Pak Kapolres masalah saya sekarang. Apalagi setelah saya viral, banyak janda-janda curhat. Iya kan? Masya Allah. Tolong Ustaz menjadi imam dalam hidupku.
Sekalian saya bukan imam, saya penceramah. Insya Allah. Bu, hadirlah di hatinya suamimu, maka insya Allah dia tidak akan macam-macam. Gimana hadir? Akhlak mulia, sopan berbicara. Kalau